Kita lanjutkan materi di probabilitas dan statistik. Kita masih di materi probabilitas, pertemuan yang kedua, aturan perkalian. Setelah kita membahas tentang aturan penjumlahan, kali ini kita akan coba membahas tentang aturan perkalian. Untuk aturan perkalian ada 4 kejadian atau 4 kondisi. Yang pertama, peluang kejadian bersyarat. Peluang kedua, peluang kejadian saling bebas. Ketiga, peluang kejadian tidak saling bebas. Keempat, peluang kejadian saling meniadakan. Untuk yang pertama, peluang kejadian bersyarat. Ini kejadian A terjadi jika kejadian B sudah terjadi. Jadi semacam sekuensial. A terjadi dulu, baru kemudian yang B. Ini persamaannya seperti ini ya. Ini peluang A jika B, A jika B, maka ini sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Kemudian yang kedua, peluang kejadian saling bebas. Kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Jadi jika ada 2 atau lebih kejadian dan tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain, maka peluang ini terjadi muncul secara bersama-sama ini adalah perkalian dari masing-masing kejadian, peluang dari masing-masing kejadian. Yang ketiga, peluang kejadian tidak saling bebas. Ini kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B. Jadi ada suatu kejadian dengan kejadian lain yang itu terjadinya saling mempengaruhi. Misalnya ada mahasiswa lulus kemudian dengan dia belajar misalnya, dia bisa lulus karena dia belajar, berarti belajar dengan lulus itu saling mempengaruhi. Nah, di sini contohnya atau rumusnya ini perkaliannya seperti ini. Jadi peluang A jika B dikalikan dengan peluang B ini menghasilkan peluang irisan antara A dengan B. Selanjutnya peluang kejadian saling meniadakan. Ini ketika dua-duanya tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi ya karena terpisah, maka peluang A jika B ya 0, atau peluang B jika A itu 0, karena dua-duanya tidak saling berhubungan dan tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Kita lanjutkan ini peraturan perkalian. Jadi probabilitas merupakan probabilitas dari suatu peristiwa yang akan terjadi jika sebuah peristiwa lain juga terjadi. Contoh, sebuah perusahaan pembuat PC melengkapi produk terbarunya dengan program-program siap pakai. Jika dihitung dari seluruh produk terbaru itu, 60% dilengkapi dengan program word processor, 40% dilengkapi dengan program spreadsheet, dan 30% dilengkapi dengan kedua program tersebut. Jadi di komputer yang mereka hasilkan ada yang 60% itu ada word prosesornya, ada yang 40% spreadsheetnya, tapi ada yang 30% dua-duanya ada. Jadi di antara itu ada yang hanya word processor saja, ada yang spreadsheet saja. Jika seseorang membeli komputer dan didefinisikan A itu adalah komputer yang dilengkapi dengan word processor, dan B adalah kondisi B adalah komputer yang dilengkapi dengan spreadsheet, maka peluang A ini 0,6 atau 60%, ini berarti 0,6, peluang B 0,4 atau 40%, dan peluang A dan B, jadi dua-duanya ada, irisan A dengan B ini 0,3. Jika komputer yang dibeli adalah program spreadsheet, jadi dia membeli spreadsheet, maka berapa probabilitas komputer tersebut juga memiliki word processor? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di sini berarti peluang A jika B ya. Jadi yang menjadi kondisi dia membeli spreadsheet, tetapi dia menanyakan peluang bahwa komputer tersebut itu ada word prosesornya. Nah, ini rumusannya tadi sesuai dengan rumusan peluang A dengan B ini sama dengan
peluang A jika B kalikan dengan peluang B. Karena ini yang ditanyakan kondisinya ini, maka rumusnya disesuaikan. Jadi peluang A irisan B, karena ini yang diketahui, dibagi dengan peluang B, maka rumusannya seperti ini. 0,3 ini diketahui, kemudian 0,4 juga diketahui, maka ini probabilitas A jika B 0,75. Kemudian aturan perkalian yang selanjutnya ini probabilitas saling bebas. Ini dua peristiwa A dan B dikatakan saling bebas jika terjadinya peristiwa A tidak mempengaruhi probabilitas peristiwa B atau sebaliknya. Maka peristiwa ini bisa dirumuskan. Kalau kejadiannya seperti ini ya tinggal dikalikan saja peluang dari masing-masing kejadian. Ada 3 kejadian A, B, dan C mungkin. Nah ini maka peluang A irisan B dan irisan C itu adalah perkalian dari peluang A kali peluang B kali peluang C. Contoh, diketahui bahwa 30% mesin cuci buatan pabrik X memerlukan perbaikan selama masih masa garansi. Sementara hanya 10% mesin pengering buatan pabrik yang sama yang membutuhkan perbaikan. Jika seorang membeli 1 set mesin cuci dan pengering, maka probabilitas kedua mesin memerlukan perbaikan selama masih masa garansi bisa ditentukan dengan perkalian. Misal, probabilitas mesin cuci adalah PC nilainya 0,3, probabilitas mesin pengering atau PK nilainya 0,1, maka probabilitas gabungan dari kejadian tersebut adalah, karena ini terpisah ya, mesin cuci dengan pengering, ini tinggal dikalikan P C irisan K atau K irisan C sama bolak-balik sama, ini sama dengan 0,3 kali 0,1, peluang masing-masing dikalikan. Selanjutnya probabilitas tidak saling bebas, atau ini berarti peristiwa A mempengaruhi probabilitas peristiwa B, tidak saling bebas ya, istilahnya saja yang mungkin agak membingungkan, artinya saling mempengaruhi. Nah, ketika dua-duanya tidak saling bebas atau saling mempengaruhi, maka rumusannya seperti ini. Jadi P peluang ini hampir mirip dengan yang tadi ya, sudah kita bahas di depan. Ini peluang A jika B kali peluang B, ini maka peluang A irisan B, atau sebaliknya B jika A kali peluang A. Contoh ilustrasinya, dari gejala yang ditunjukkan pada komputer yang akan diperbaiki, seorang ahli perangkat keras komputer memastikan bahwa kerusakan disebabkan hanya salah satu dari keempat blok rangkaian pada mainboardnya. Untuk itu dia berencana untuk memeriksa satu persatu keempat blok tersebut. Probabilitas pemeriksaan pertama memperoleh blok tidak rusak adalah PY dengan nilainya 3/4. Tidak rusak, karena yang rusak salah satu dari keempat. Artinya kalau kita melihat dari posisi yang tidak rusak, berarti ya 3 dari 4 atau 3/4. Y merupakan kejadian pemeriksaan kedua memperoleh blok tidak rusak. Jika pada pemeriksaan pertama mekanik mendapatkan blok yang tidak rusak, maka dari 3 blok yang belum diperiksa masih ada 2 blok yang tidak rusak. Sehingga probabilitas Y jika X sama dengan 2/3. Jadi pemeriksaan ketiga harus dilakukan setelah pemeriksaan pertama dan kedua sudah dilakukan. Karena pemeriksaan yang pertama menemukan tidak rusak, pemeriksaan yang kedua juga menemukan yang tidak rusak, padahal ada kemungkinan 1 dari 4 ya, kalau di total di awal, maka dilakukan pemeriksaan ketiga. Jadi pemeriksaan ketiga ini, ketika pemeriksaan pertama dan kedua sudah dilakukan, berapa peluangnya? Itu pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini ada 2 kejadian yang berurutan dan itu saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi, kejadian satu mempengaruhi kejadian kedua mempengaruhi kejadian berikutnya. Nah, di sini yang pertama itu berarti P ini 3/4 karena tidak rusak ya, menemukan tidak rusak. Kemudian yang kedua berarti tidak rusak lagi, jadi 2/3. Berarti kalau di total misalnya nanti, maka yang ketiga munculnya kemungkinannya ya 0,5. Ya, secara logika memang masuk akal, karena
Dari 4 kemudian tidak rusak, berarti tinggal 3. Dari yang 3 juga tidak rusak, kemudian yang tersisa tinggal 2. 2 mesti salah satunya rusak, sehingga peluangnya ya 1/2. 1 dari 2 pasti rusak, maka setengah kemungkinan ditemukan yang rusak atau yang tidak rusak di pemeriksaan yang ketiga. Baik, probabilitas gabungan ya, jika terdapat beberapa kejadian yang terjadi secara bersama-sama dengan aturan tertentu. Contoh atau ilustrasinya, sebuah sistem tersusun dari 3 komponen seperti di bawah ini. Sistem akan berjalan dengan baik jika semua komponen dapat berjalan. Jadi ada probabilitas A, probabilitas B, probabilitas C, dan semuanya memiliki posisi masing-masing atau probabilitas masing-masing, dan ketika ini digabungkan menjadi sebuah sistem, hasilnya adalah seperti ini. Probabilitas sistem secara keseluruhan ini akan dihitung, hasilnya seperti ini. Jadi A dengan B ini paralel, kemudian A dan B dihitung dulu, menghasilkan probabilitas T1, kemudian probabilitas T1 dikalikan dengan probabilitas T2 yang disana sama dengan probabilitas C. Probabilitas A dan B yang paralel ini menghasilkan probabilitas T1, ini rumusannya seperti ini. Dan probabilitas yang dimasukkan nilainya, maka dia akan menghasilkan nilai 0,7. 0,7 PT1 ini akan diserialkan dengan PT2 atau PC, sehingga sistem secara keseluruhan dia bisa berjalan dengan probabilitas gabungan dari PT1 dan PT2, itu PC. Probabilitas pengembangan dari probabilitas yang bersyarat dengan aturan umum perkalian, ini menghasilkan formulasi Bayes. Ini sebenarnya gabungan ya, karena gabungan dari kondisi yang bersyarat, tetapi tidak hanya 2, tetapi bisa lebih dari 2. Contohnya ini misalnya, kita lihat ilustrasi. Perusahaan A, B, C, dan D ini menyediakan bantalan Bush yang mereka beli dari perusahaan Sumber Maju. Jadi perusahaan Sumber Maju ini menyediakan bantalan Bush. Dari bantalan Bush yang disediakan oleh perusahaan Sumber Maju ini 25%-nya itu disuplai ke A, 35%-nya ini kebalik. Perusahaan A, B, dan C, perusahaan A, B, C, dan D ini menyediakan bantalan Bush yang mereka dibeli oleh perusahaan Sumber Maju. Nah, Sumber Maju ini dari total bantalan Bush yang mereka beli itu 25%-nya berasal dari perusahaan A, 35%-nya berasal dari perusahaan B, 10%-nya berasal dari perusahaan C, dan 30%-nya berasal dari perusahaan D. Dari pengalaman yang dicatat, ternyata bantalan Bush yang disediakan oleh perusahaan A itu 20%-nya cacat, perusahaan B 5%-nya cacat, perusahaan C 30%-nya cacat, dan perusahaan D produknya itu 10% cacat. Jadi perusahaan Sumber Maju memesan bantalan Bush dan masing-masing perusahaan ternyata ada persentase cacatnya. Maka probabilitas bantalan yang dipilih secara acak adalah bantalan yang cacat. Nah, ini kita coba rumuskan, di mana ini A kita definisikan sebagai peristiwa munculnya bantalan yang cacat. Ini adalah penjumlahan dari beberapa kondisi. Kondisi 1 itu berarti yang cacat dari perusahaan A, kemudian kondisi yang kedua cacat dihitung dari perusahaan B, kemudian yang ketiga cacat dihitung dari proporsi perusahaan C, kemudian yang keempat yang proporsi yang cacat dihitung dari perusahaan D, dan masing-masing punya nilai peluang sendiri-sendiri. Nah, ini peluang A atau yang cacat adalah gabungan dari masing-masing peluang yang kejadiannya terjadi. Nah, di sini peluang A, B1 ini berarti katakanlah ini misalnya perusahaan 1, kemudian yang ini cacat dari perusahaan 2, yang ini cacat dari perusahaan 3, dan ini cacat dari perusahaan keempat. Ya, tinggal dimasukkan nilainya, berarti yang contoh yang sini misalnya perusahaan A berarti 0,2 yang cacat,
dan dia sejumlah 25%-nya. Ini 0,05 atau 5%, ini dari 35% yang mereka supply. Di sini 0,3 dari 10%, kemudian yang ini 10%, ini dari total 30% yang disuplai. Ya, kalau dihitung peluang diambil secara acak dan itu adalah cacat, nilainya ada 0,1275. Nah, teknik numerisasi untuk memudahkan kita menentukan probabilitas atau skema probabilitas bisa digunakan pohon probabilitas. Ya, ini sebuah grafik yang membantu mempermudah dalam memetakan suatu kejadian serupa yang terjadi secara berulang. Contoh misalnya 2 buah koin dilempar secara bersama-sama dengan menggunakan pohon probabilitas bisa digambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Koin 1 bisa muncul gambar atau angka, koin 2 juga bisa muncul angka atau gambar, sehingga kalau dibuat pohonnya, maka kemungkinan atau kombinasi yang bisa terjadi, koin 1 angka, koin 2 angka, koin 1 angka, koin 2 gambar, koin 1 gambar, koin 2 angka, koin 1 gambar, koin 2 gambar. Nah, ini teknik numerisasi ketika itu menggunakan atau banyaknya cara itu diperhatikan, maka ini menggunakan teknik permutasi. Ini rumusnya. Ketika kombinasi tidak atau urutan tidak diperhatikan, nah ini menggunakan kombinasi. Ketika menggunakan permutasi atau banyaknya cara diperhatikan, otomatis itu menghasilkan kemungkinan yang lebih banyak. Karena A dengan B itu beda dengan B dengan A. Tapi kalau A dengan B ya itu sama. B dengan A dengan B itu ya sama. Karena yang muncul sama-sama A dengan B. Jadi ini perbedaannya di sana. Permutasi dengan kombinasi. Contoh, 10 katup yang akan digunakan dalam sebuah perpipaan, 3 diantaranya mengalami kerusakan. Jika dipilih 3 secara acak, maka banyak cara yang dapat dilakukan. Ya, ini masuk dalam kombinasi ya. Karena urutan tidak diperhatikan. Pipa 1, 2, 3 atau 3, 2, 1, 3, 1, 2 sama. Selama itu melibatkan 1, 2, 3 berarti itu dianggap ada 3 pipa. Sehingga di sini perumusannya menggunakan kasus kombinasi. Ini sesuai dengan rumusnya tadi 10 faktorial kemudian dibagi dengan 10 minus 3 hasilnya sama dengan 120. Nah, untuk menutup sesi ini, sesi yang kedua kait dengan probabilitas, ini ada sebuah ilustrasi, ada sebuah kasus. Coba teman-teman perhatikan, pahami, dan coba dijawab ya. Nanti ketika ini bisa menjawab atau menjelaskan, berarti setidaknya sudah paham apa materi diskusi kita. Misalnya Anda nomor 1 ini, Anda meminta tetangga Anda untuk menyiram tanaman, salah satu tanaman Anda itu ya, tanaman yang sakit ketika Anda sedang pergi berliburan. Nah, kalau tidak disirami, maka probabilitas tanaman itu akan mati 0,8. Kalau disirami, probabilitasnya 0,15. Matinya jadi lebih kecil ya. Kalau disiram dia probabilitas matinya lebih kecil. Dan Anda yakin 90% bahwa tetangga Anda itu akan ingat untuk menyirami tanaman tersebut. Berapa probabilitas tanaman tersebut akan tetap hidup ketika Anda kembali? Terus yang kedua, jika tanaman itu mati, berapa probabilitas tetangga Anda lupa untuk menyirami? Ya, yang kedua, closet contain 8 pairs of shoe dan ada 8 sepatu, kemudian 8 pasang, 4 diambil secara random, berapa probabilitas yang terambil adalah komplit secara pasangan, yang satunya satu pasangan saja. Ya, mungkin ini bisa menjadi bahan untuk dipelajari. Silakan dipelajari sendiri, coba dipahami dan coba diselesaikan tugasnya. Ya, terima kasih, kita akan bertemu lagi insya Allah di sesi berikutnya.